Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru ini pengajian membahas tentang keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu, keutamaan kelebihan wudu. Jadi wudu itu adalah merupakan salah satu dari ibadah, masuk kategori syarat wajib sholat, masuk syarat wajibnya sholat harus terlebih dahulu wudu. Maka orang sholat tanpa dengan wudu maka sholatnya tidak sah. Orang yang berwudu itu berarti mengambil kesucian diri. Orang berwudu itu artinya mengambil suci dalam dirinya, baik suci secara zahir maupun suci secara batin. Orang yang wudu itu zahirnya itu suci, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, wajahnya, rambutnya itu secara zahir suci. Juga wudu secara batin, hatinya juga ikut suci. Barang siapa yang membiasakan wudu, maka tentunya hatinya itu penuh dengan cahaya. Hati yang penuh dengan cahaya itu mampu melihat hal-hal yang dekat maupun bisa melihat hal-hal yang jauh, bahkan yang paling jauh. Ini kalau hati suci, kalau hati bersinar, kalau hati bercahaya. Dengan apa itu tadi? Dengan istiqomah membiasakan wudu di setiap keadaan, kondisi apapun. Maka para wali-wali Allah, para kekasih Allah yang mampu melihat alam gaib, mampu melihat alam yang tidak semuanya manusia biasa bisa menembusnya. Ini para wali-wali Allah yang hatinya suci, ini bisa menembus Anda. Tembusan mata hatinya, walaupun tidak dilihat dengan mata lahirnya, tapi dengan mata hatinya, apa yang tidak semua orang, apa yang tidak orang mengetahui, ini bisa tahu, bisa melihat. Bukan dengan mata lahir, mata biasa ini, tapi
qalbi, dengan mata yang ada dalam hati. Setebal apapun tembok, setebal apapun halangan, bila hatinya suci, bila hatinya bercahaya, maka setebal apapun itu halangan bisa dilihat dan bisa diketahui. Diceritakan dari seseorang yang bernama Ad-Dohak. Ini sahabat bernama Dohak menceritakan hadis, menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang diceritakan oleh Tuhan ini dinukil oleh Abi Hurairah di dalam kitab hadisnya. Jadi Abi Hurairah itu mendengar dari orang yang menceritakan hingga sampai Dohak ini yang langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah bilang apa? Yang didengar oleh Dohak dinukil oleh Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah berkata, ma min abdin wala imro'atin, ma min abdin wala imro'atin. Tiada seorang pun dari hamba Allah laki-laki dan tidak seorang pun dari hamba Allah perempuan. Artinya tidak seorang pun dari hamba Allah baik laki-laki maupun perempuan doa yang berwudu sana, maka memperbaiki, membaguskan al-wudu'a dalam wudunya. Barang siapa dari hamba Allah laki maupun perempuan yang berwudu dengan memperbaiki cara wudunya, ketika membasuh muka, dalam membasuh muka ini menyempurnakan, memperbaiki basuhan mukanya. Jadi tidak sekedar membasuh air ke muka, tapi mulai atas ke bawah, samping ke samping, ini rata. Mulai tengah, atas sampai bawah, samping ke samping, ini rata dengan air. Kemudian memperbaiki wudunya ketika membasuh tangan. Membasuh tangan disempurnakan sampai di atas siku-siku. Ketika membasuh kaki disempurnakan sampai di atas mata kaki. Ketika membasuh telinga disempurnakan dengan ibu jari ditaruh di luar, telunjuk ditaruh di dalam rongga telinga, diunyir-unyir, diputar-putar, kemudian dari bawah langsung ditarik ke atas 3 kali. Ketika membasuh rambut diperbaiki, membasuh rambutnya, disempurnakan basuh rambutnya, minimal separuh rambut kepala yang dibasahi dengan air. Demikian juga sebelum wudu memperbaiki sunnahnya, berkumur terlebih dahulu 3 kali, mengisap air dari hidung 3 kali, kemudian memperbaiki wudunya
surah setelah wudhu, membaca surah setelah doa wudhu, dan seterusnya. Maka itulah kata beri seseorang hamba Allah yang memperbaiki cara wudhunya, summa qara'a ba'dahu, kemudian setelah wudhu lalu membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirnya, sampai terakhir, sampai selesai. Bisa diulangi. Tiada seorang hamba laki maupun perempuan yang ketika wudhu memperbaiki wudhunya, kemudian setelah wudhu membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai, illa a'atahullahu, kecuali Allah memberikannya bikulli harfin minha, dari setiap huruf dari surat Inna anzalna yang dibaca tadi, dari setiap huruf Allah memberikan mi'ata darajatin, 100 tingkatan, 100 derajat, 100 pangkat, 100 kebaikan. Setiap huruf Inna anzalna yang dibaca itu Allah memberikan setiap hurufnya 100 kebaikan, 100 pangkat, 100 derajat, 100 pahala. Bukan hanya itu saja, Allah memberikan wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin, dan Allah menjadikan dari tetesan air yang jatuh dari anggota wudhu, tetesan air yang jatuh dari muka, tetesan air yang jatuh dari rambut, dari telinga, dari tangan, dan dari semua anggota yang dibasuh, setiap tetesan air yang jatuh itu Allah menjadikan malakan, satu malaikat. Allah menjadikan satu tetes air yang jatuh dari anggota wudhunya, Allah menjadikan satu tetesan air itu menjadi satu malaikat. Kemudian apa gunanya malaikat? Ketika tetesan demi tetesan, beberapa tetesan, 100 tetesan air yang jatuh berarti 100 malaikat, 1000 tetesan air yang jatuh dari anggota wudhunya hamba Allah laki maupun perempuan, sejumlah tetesan air yang jatuh itu Allah menjadikan malaikat. Lalu apa fungsinya, kebaikannya atau faedahnya bagi orang yang wudhu itu? Apa gunanya Allah menjadikan tetesan tiap tetesan malaikat? Maka inilah yang paling kita harapkan dari tetesan air yang jatuh dari muka kita ketika kita wudhu. Setiap tetesan Allah jadikan malaikat. Gunanya untuk kita adalah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kita didoakan oleh malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah dari tetesan air yang jatuh dari anggota wudhu kita itu. Sampai hari kiamat kita dimintakan ampunan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kiamat. Tiada henti lisan malaikat. Ya, ketika kita wudhu, berapa juta malaikat yang ada di situ, yang dijadikan dari tetesan air yang ketika kita wudhu. Berapa ribu kita wudhu, berapa kali kita wudhu, berapa miliar malaikat yang sampai kiamat selalu mendoakan kita dari dosa-dosa kita, didoakan oleh malaikat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal tadi saya sampaikan, orang yang istiqomah berwudu itu berarti hatinya bercahaya, hatinya jernih. Kenapa? Karena dalam dirinya, dalam hatinya, tanpa ada secuil kotoran pun yang ada dalam hatinya, tanpa ada secuil biji kotoran dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena dia senantiasa didoakan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa bahagianya kita kalau kita diberi kekuatan untuk istiqomah dalam melakukan wudu. Baik wudu ketika kita mau sholat, ketika mau membaca Quran, maupun wudu dengan tidak ada keinginan kemauan untuk ibadah. Namanya ibadah taqawwu'an, ibadah semata-mata karena Allah. Kita melakukan wudu tanpa ada kesengajaan tujuan untuk sholat, ada tujuan untuk membaca Al-Quran, semata-mata wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti inilah yang kita bakal mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang diwalikan, artinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Yang pertama, karena hatinya jernih. Nomor dua, karena dalam hatinya tidak ada titik kotoran pun yang ada menempel dalam hatinya. Nomor tiga, karena dosa-dosanya telah hilang habis, dimintakan ampun oleh malaikat sampai yaumil qiyamah. Keterangan ini diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Man tawadda'a li sholati." Barang siapa yang melakukan wudu untuk sholat. Kalau tadi wudu tanpa ada keinginan untuk sholat, wudu taqawwu'an, wudu semata-mata karena Allah, tidak karena untuk sholat, tidak karena untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Yang lima membutuhkan harus wudu. Ini Rasulullah mengatakan, man tawadda'a li sholati, barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan sholat. Dicatat hikmahnya yang pertama tadi, itu yang penting itu. Barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan sholat, Fa'ahsanal wudu'a, maka memperbaiki cara wudunya. Sama seperti keterangan yang diceritakan oleh doa yang dinukil diriwayatkan oleh Abi Hurairah sama. Barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan sholat dan memperbaiki wudunya, artinya apa? Menjaga syarat wudunya, menjaga rukun wudunya, dan
melaksanakan adab tata krama etika dalam berwudhunya. Summa qama ila sholati, kemudian setelah berwudhu lalu dia berdiri untuk mengerjakan sholat. Setelah wudhu dengan memperbaiki wudhunya lalu berdiri dan mengerjakan sholat. Nah, ketika wudhu dan langsung berdiri mengerjakan sholat, dua ibadah yang dilalui, dua ibadah yang dilakukan dan dilalui. Pertama, wudhu dengan memperbaiki wudhunya, kemudian mengerjakan ibadah yang kedua, langsung mengerjakan sholat. Wudhu kemudian sholat. Kalau di atas tadi hanya wudhu dengan memperbaiki wudhunya, nah sekarang wudhu kemudian melanjutkan ibadah sholat, dua ibadah sholat yang dilalui. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka kekhilafan dosa-dosa yang ada dalam dirinya itu keluar. Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada dalam dirinya itu otomatis seketika keluar. Dosa-dosanya keluar dari dalam dirinya. Wudhu kemudian sholat, maka semua dosanya itu keluar dari dalam dirinya. Artinya dalam dirinya sudah tidak ada satupun dosa yang tersisa. Kalau manusia sudah dikategorikan dosa-dosanya sudah keluar, sudah habis, sudah tidak tersisa dalam dirinya, maka diibaratkan, Rasulullah mengibaratkan kayauma waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan dari perut ibunya. Orang yang melakukan wudhu, orang yang mengerjakan wudhu dengan memperbaiki cara wudhunya, menjaga syarat wudhunya, menjaga rukun dan sunnah wudhunya, etika wudhunya, kemudian sholat, maka semua dosa-dosanya itu keluar bersih seperti di hari dia dilahirkan dari dalam perut ibunya, tanpa ada dosa yang menempel situ itu. Bersih, putih bagaikan putihnya kertas. Seperti apa tadi? Kalau orang sudah bersih dosanya dalam dirinya, seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Itu siapa tadi? Orang yang berwudhu dengan memperbaiki wudhunya dan langsung mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Fa'innahu lam yabqa minhu syai'un min dhunubi shaghirah. Namun dosa-dosa, semua dosa-dosa yang keluar itu adalah dosa-dosa yang kecil-kecil. Adapun dosa-dosa yang besar itu harus ditempuh dengan cara bertaubat, menyesali dan memperbanyak baca istighfar, dan juga memperbanyak amalan-amalan soleh. Ini kalau mau menghapus dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa kecil kita cukup selalu wudhu, kemudian dilanjutkan dengan sholat, maka
dosa kecil semuanya itu akan diampuni, akan berguguran ya keluar dari anggota badan kita, dari dalam diri kita. Nomor 3, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu li sholati, untuk sholat, barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan sholat, wasolat kemudian sholat. Jadi ada perbedaan, sedikit perbedaan. Barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan sholat, lalu kemudian dia sholat, untuk sholat dan langsung dia sholat, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan melebur semua dosa-dosanya. Barang siapa yang berwudu untuk sholat kemudian sholat, maka semua dosa-dosanya itu Allah lebur semuanya. Dosa-dosa apa tadi? Kalau dilebur oleh wudu, dosa kecil. Ma bainahu wa bainal sholatil ukhra, antara dia wudu kemudian sholat sampai melakukan sholat berikutnya, antara sholat yang dikerjakan setelah wudu tadi kemudian sampai menemui sholat berikutnya, ini dosa-dosa yang sedang dikerjakan, yang sudah dikerjakan, yang kecil-kecil, ini semuanya lebur habis. Kemudian kalau sudah sampai menemui sholat berikutnya, wudu lagi, maka di antara sholat, di antara wudu dan sholat sampai menemui sholat berikutnya, dosa-dosa kecil semuanya lebur. Begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya, tidak henti-hentinya dosa-dosa yang kecil, baik dosa yang sudah dikerjakan maupun dosa yang sedang dikerjakan, ataupun dosa yang akan dikerjakan tapi dosa kecil, ini semuanya lebur rontok keluar dari dalam jasadnya. Ulangi biar paham. Barang siapa yang berwudu untuk sholat kemudian dia benar sholat, bukan untuk sholat tapi tidur, bukan. Barang siapa yang berwudu untuk sholat dan kemudian dia sholat, maka semua dosa-dosanya yang kecil Allah lebur semuanya. Allah akan melebur semua dosa-dosanya yang kecil antara sholat yang dilakukan sampai menemui sholat berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in fa'adrakahul mautu, barang siapa yang tidur di atas wudu, barang siapa yang tidur dengan keadaan sudah berwudu,
siapa yang tidur dalam keadaan suci dari wudu, fatrokahul mautu, maka kemudian dia meninggal dunia di saat itu. Maka kemudian dia meninggal dunia di malam itu, di hari itu, di saat itu. Barang siapa yang waktu malam dia berwudu kemudian tidur, nah dalam tidurnya itu Allah mencabut nyawanya, mati meninggal dunia. Barang siapa yang di saat siang dia berwudu kemudian tidur, di saat tidur siang itu Allah mencabut ruhnya alias meninggal dunia. Barang siapa yang selama ingin ngaji wudu kemudian tertidur, lalu Allah mencabut nyawanya meninggal dunia di malam nanti. Fahuwa indallahi syahidun, maka dia di sisi Allah adalah orang yang termasuk mati syahid. Orang yang di sisi Allah matinya dengan meraih mati syahid. Apa mati syahid? Mati yang langsung dimasukkan ke surga Allah tanpa proses hisab, tanpa proses melalui neraka, tanpa proses yang rumit, langsung dimasukkan, dibawa, diangkat oleh Allah ke dalam surga. Apa tadi? Barang siapa yang tertidur di atas, barang siapa yang tertidur dalam keadaan bersuci, kemudian Allah mencabut nyawanya alias mati di malam ataupun di siang ataupun di dalam keadaan apapun, maka Allah menjadikan matinya sebagai orang yang mati syahid. Apa mati syahid? Orang yang mati langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa melalui beberapa proses yang dilakukan, yang dialami. Dan ini diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau yang pertama tadi diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya dalam membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian hadis-hadis berikutnya setelah yang pertama tadi itu diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian di dalam kitab Ulumuddin juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza namal 'abdu 'ala taharatin," barang siapa seorang hamba yang tertidur dalam keadaan suci, barang siapa dari seorang hamba yang tidur dalam keadaan suci, urija bi ruhihi ilal arsy, maka ruhnya diangkat ke aras, maka ruhnya diangkat ke aras. Ruhnya diangkat ke aras, jasadnya tidur di ranjang. Ruhnya dikelencerkan oleh Allah. Ruhnya diajak melencer oleh Allah, ditarik dibawa ke singgasananya Allah, diajak melencer ke kerajaan Allah, ke istananya Allah, diperlihatkan bidadari,
diperlihatkan buah yang sangat menyukai, diperlihatkan segala macam keindahan pemandangan yang sangat indah yang semua orang tidak pernah mengalami selain dia. Tadi apa? Barang siapa yang tertidur, barang siapa dari seorang hamba. Awas, hamba itu siapa? Awas, ini penting. Hamba itu siapa? Tidak semua orang itu berhak menjadi hamba Allah. Tidak semua orang. Hamba adalah manusia yang menghambakan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Itu namanya hamba Allah. Kalau orang kafir, apakah hamba Allah? Tidak. Apakah orang yang durhaka kepada Allah? Apakah hamba? Tidak. Hamba adalah orang yang dalam hidupnya senantiasa mengabdikan diri, melayani, melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hamba. Barang siapa dari seorang hamba yang tidur dalam keadaan suci, maka ruhnya diangkat ke aras. Aras itu singgasana, istiahannya sang raja dari semua raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa ke sana, melenceng. Maka kemudian nomor satu tadi apa? Ruhnya diangkat oleh Allah, dibawa oleh Allah ke aras istananya Allah. Nomor dua, ketika mimpi, pasti mimpinya mimpi yang benar. Ketika bermimpi, seorang hamba yang ahli ibadah tidur dalam keadaan suci, maka ruhnya diambil oleh Allah, diangkat, dibawa ke aras. Nomor dua, bila mimpi, pasti mimpinya adalah mimpi yang benar. Mimpi bertemu Rasulullah SAW, mimpi berciuman, berpelukan kepada Rasulullah SAW adalah benar. Mimpi berjabat tangan, Assalamualaikum kepada bidadari, kebetulan turun dari surga, baca salam Assalamualaikum, itu adalah mimpi benar. Disapa oleh bidadari, itu adalah mimpi benar. Santriwati disapa oleh bidadara, adalah mimpi yang benar. Yang terakhir, kemudian seorang hamba yang berwudu wa illam yanam ala taharatin, wa illam yanam ala taharatin, dan bila seorang hamba itu tidak tidur dalam keadaan bersuci, iktasarut ruhu anil buluki, maka barang siapa dari seorang hamba berikutnya, apabila dia tidur atau dia tidak tidur dalam keadaan suci. Apabila seorang hamba dalam keadaan suci tapi tidak tidur, jadi kesuciannya, artinya suci ketika wudhu, setelah wudhu itu tidak kemudian tidur. Ya, kita jalan-jalan dalam keadaan
suci. Kita ngobrol dalam keadaan suci. Kita ngaji sekolah dalam keadaan suci. Tidak kemudian tidur. Maka ruhnya hanya sampai di mana dia berada. Ruhnya tidak kemana-mana. Ruhnya tidak kemana-mana. Tidak diajak melenceng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak tidur. Ruhnya diajak melenceng, diambil oleh Allah itu ketika dia tidur dalam keadaan suci. Adapun dalam keadaan suci dia tidak tidur, maka ruhnya itu tidak kemana-mana, namun ruhnya itu terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bermacam-macam apa yang tidak diinginkan. Orang butuh tidak tidur, kemudian kena musibah, meninggal dunia, maka dia mati syahid. Orang berwudu, sehabis wudu tidak tidur, kemudian melakukan satu amalan sunnah, maka pahalanya itu dilipat gandakan. Memberikan satu sedekah, maka sedekahnya dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Berbeda dalam keadaan dia lagi suci hatinya dengan tidak lagi suci hatinya dengan berwudu. Maka berbeda pahalanya. Melakukan amal kebaikan dalam keadaan suci dengan melakukan kebaikan tidak dalam keadaan suci, ini pahalanya masih berat pahala, yaitu dalam keadaan suci. Nah, misalkan sekarang yang terakhir, orang yang tidur kemudian tidak dalam keadaan wudu. Mas, kalau yang pertama tadi orang yang tidur dalam keadaan wudu, maka mimpinya adalah mimpi yang benar. Sekarang orang yang tidur, kamu tidur, siapapun hamba Allah yang tidur, tapi tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan setelah wudu, maka kemudian dia mimpi, maka mimpinya itu la dustak, mimpi yang tidak benar, hanya mimpi kembali itu, hanya mimpi kembali itu, mimpi yang tidak benar. Maka kalau kamu siapapun yang merasa mimpi kemudian teringat saya tadi sebelum tidur wudu, pastikan itu adalah mimpi benar. Ketika kamu bermimpi, bangun dari tidur mimpi, kamu ingat ketika mau tidur tidak berwudu, maka pastikan itu mimpi yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah yang nulis, berkah yang mendengarkan, berkah yang niat ngaji, berkah yang memang betul-betul menghilangkan kebodohan, berkah yang punya tujuan baik juga menghilangkan, berkah bagi orang yang hormat taat kepada guru. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta
اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وقنا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.